Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prastio dari jurusan Teknik Elektro kelas karyawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi komunikasi digital. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi, yaitu proses di mana dua atau lebih komputer atau perangkat mentransfer data, instruksi, dan informasi dikenal sebagai komunikasi digital. Saat ini bahkan komputer dan perangkat terkecil pun dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan ratusan komputer di jaringan perusahaan atau dengan jutaan komputer lain di seluruh dunia, seringkali melalui internet. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung secara bersamaan melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Jaringan dapat bersifat internal ke organisasi atau menjangkau dunia dengan menghubungkan ke internet. Banyak pengguna rumahan dan bisnis membuat jaringan untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi perangkat keras, berbagi data dan informasi, berbagi perangkat lunak, dan mentransfer dana, memfasilitasi komunikasi dengan jaringan. Orang berkomunikasi secara efisien dan mudah melalui email, perpesanan internet, ruang obrolan, blog, walos, jejaring sosial online, panggilan video rapat online, konferensi video, berpesan teks, FOP, dan banyak lagi. Selanjutnya, standar dan protokol komunikasi jaringan. Jaringan saat ini menghubungkan server, perangkat, dan komputer dari berbagai produsen di banyak jenis jaringan. Untuk perangkat yang berbeda pada berbagai jenis jaringan dapat untuk berkomunikasi. Jaringan harus menggunakan teknik pemindahan data yang serupa melalui jaringan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Contohnya seperti Wi-Fi. Jadi Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu teknologi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai penghubung perangkat-perangkat untuk dapat saling bertukar informasi. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Lalu ada NFC. NFC atau komunikasi medan dekat merupakan bentuk komunikasi nirkabel jarak pendek di mana antena yang digunakan lebih pendek daripada gelombang sinyal operator. Pada jarak dekat, antena dapat menghasilkan medan elektrik atau medan magnetik tetapi tidak medan elektromagnetik. Selanjutnya ada jalur komunikasi. Jalur khusus adalah jenis koneksi fisik yang selalu aktif yang dibuat antara dua perangkat komunikasi. Bisnis sering menggunakan jalur khusus untuk menghubungkan kantor yang jauh secara geografis. Garis khusus dapat berupa analog atau digital. Jalur digital semakin menghubungkan pengguna rumah dan bisnis ke jaringan di seluruh dunia karena mereka mengirimkan data dan informasi dengan kecepatan lebih cepat daripada saluran analog. Saluran khusus digital termasuk saluran televisi kabel, DSL line, FTTP, T-carrier lines, dan ATM. Selanjutnya ada kabel. Kabel jaringan televisi kabel atau CATV menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi yang disebut layanan kabel internet. Sinyal CATV memasuki gedung melalui satu saluran, biasanya kabel koaksial. Kabel ini terhubung ke mode yang biasanya terhubung ke komputer Anda melalui kabel internet. Lalu DSL. DSL atau Digital Subscriber Line mentransmisikan kabel telepon tembaga standar yang ada. Beberapa penginstalan DSL menyertakan nada panggil yang menyediakan komunikasi suara dan data kepada pengguna. DSL ini instalasi yang sering mengharuskan filter dipasang untuk mengurangi gangguan kebisingan ketika komunikasi suara berbagi jalur yang sama. Lalu T-carrier. Saluran T-carrier adalah salah satu dari beberapa jenis saluran telepon digital jarak jauh yang membawa banyak sinyal melalui satu saluran komunikasi. Yang terakhir ada ATM atau layanan yang membawa suara, data, video, dan media dengan kecepatan sangat tinggi. Demikian materi presentasi dari saya tentang komunikasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.